Kembali lagi di channel Agustin Flaviana. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar atau membaca sebuah cerita, terutama cerita hikayat? Pasti kamu merasa terhibur, bukan? Selain itu, kamu juga memperoleh pelajaran-pelajaran penting yang kita dapat dalam cerita tersebut. Nah, anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa di dalam cerita hikayat banyak sekali mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Mari kita simak hikayat Indra Bangsawan berikut ini. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka ananda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syahperi memohon untuk pergi mencari buluh perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat untuk menjadi raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelap kabut, gelap gulita dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulinya. Tiba-tiba ada yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh oleh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan ia bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu kemudian menjadi neneknya dan menceritakan kepada Indra Bangsawan bahwa ia sekarang sedang berada di negeri Antabarantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri ini akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambah bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta berapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata, terlalu sangat. Para ahli nuju mengatakan bahwa air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Datanglah ke-9 orang anak raja untuk meminta susu, yang disangkanya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu itu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa itu bukanlah susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah berhasil mendapatkan susu harimaunya yang ia peroleh dari raksasa. Lalu diperaskannya ke mata Tuan Putri. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap saja merasa sedih karena Baginda harus menyerahkan putri kepada Buraksa agar seluruh warga selamat dari amarah Buraksa.
Indra bangsawan sudah diajarkan oleh raksasa neneknya itu untuk mengalahkan Buraksa. Ia diberi kuda hijau dan diberitahu bagaimana cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan ke dalam gentong Buraksa. Ketika Buraksa meminum air dari gentong itu, ia pun lumpuh dan Indra bangsawan berhasil menyelamatkan putri. Di video pembelajaran kali ini, Bu Agustin akan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat Indra Bangsawan. Berikut hasil analisis yang Bu Agustin lakukan. Perhatikan dengan seksama penjelasan Bu Agustin agar kamu semakin paham bagaimana cara menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah teks hikayat. Selamat menyaksikan. Kalian masih ingat kan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah teks hikayat? Yang pertama nilai religi atau agama, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai budaya, yang keempat nilai moral, dan yang kelima nilai edukasi. Berikut ini kita akan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat Indra Bangsawan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nilai yang pertama akan kita bahas yaitu nilai religi atau agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. Kutipan pertama, maka suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Konsep nilai dari kutipan di atas yaitu memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan segala urusan. Selanjutnya kutipan yang kedua, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Konsep nilai dari kutipan tersebut adalah pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Kita lanjut pada nilai yang kedua, yaitu nilai sosial. Nilai sosial merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Terdapat pada kutipan pertama, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi putri menerimanya dengan senang hati. Konsep nilai dari kutipan tersebut adalah tidak melihat perbedaan status sosial. Kita lanjutkan pada kutipan yang kedua. Dengan segera Syah Peri mengeluarkan dayang-dayang itu. Tak kala Garuda itu datang, Garuda itu membunuhnya. Konsep nilai dalam kutipan di atas adalah membantu orang lain yang berada dalam kesulitan. Nilai yang ketiga yaitu nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Nilai budaya yang terkandung dalam cerita hikayat ini terdapat pada kutipan berikut ini. Kutipan pertama, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Konsep nilai dalam kutipan ini yaitu raja ditunjuk berdasarkan keturunan, dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling kuat, gagah, dan pantas untuk menjadi penggantinya. Kutipan teks yang kedua ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Konsep nilainya adalah pada zaman dahulu mencari jodoh sering menggunakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang paling kuat. Selanjutnya kita menjelaskan tentang nilai moral, yaitu nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Nilai moral yang terkandung dalam cerita hikayat ini terdapat pada kutipan berikut ini. Indra Bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Konsep nilai dari kutipan ini adalah memperdaya orang yang tidak berusaha. Kita lanjut pada nilai yang kelima, yaitu nilai edukasi. Nilai edukasi berkaitan dengan pendidikan.
Nilai edukasi dalam hikayat ini terdapat pada kutipan berikut ini. Maka anak nda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun yang dititahkan pergi mengaji kepada Muallim Sufyan. Konsep nilai dalam kutipan tersebut adalah orang tua wajib memberikan pendidikan agama terhadap anak-anaknya. Jadi, walaupun di sini terdapat kata mengaji, pergi mengaji, ini bukan nilai religi, melainkan nilai edukasi atau pendidikan karena mengajarkan kepada anaknya, orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu ini dikategorikan sebagai nilai edukasi. Bagaimana anak-anak, kalian sudah memahami bagaimana cara menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah teks hikayat? Semoga apa yang Bu Agustin jelaskan pada hari ini dapat dengan mudah kalian pahami. Sampai di sini perjumpaan kita. Tonton terus video pembelajaran Bu Agustin. Sampai jumpa di pembelajaran daring selanjutnya. Oh, let me up with a bright